Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya di sini ingin membahas tentang konsep aswaja sebagai dasar berpikir dalam gerakan Islamisasi di Indonesia. PMI memaknai aswaja sebagai manhajul fikr, yaitu metode berpikir yang digariskan oleh para sahabat Nabi dan tabi'in yang sangat erat kaitannya dengan situasi politik dan sosial yang meliputi masyarakat muslim pada waktu itu. Dari manhajul fikir inilah lahir pemikiran-pemikiran keislaman baik di bidang akidah, syariah maupun akhlak tasawuf yang walaupun beraneka ragam tetap berada dalam satu ruh. Begitu pula PMI juga memaknai aswaja sebagai manhaj at-taghayyur al-ijtima, pola perubahan sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan nafas perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya. Pola perubahan ini akan kita lihat nanti dalam arus sejarah peradaban masyarakat muslim. Inti yang menjadi ruh dari aswaja baik sebagai manhajul fikr maupun manhaj at-taghayyur al-ijtima adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, segala sesuatu yang akan datang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Inti itu diwujudkan dalam keempat nilai, yaitu tasawuf. Tasawuf adalah moderat, tasamuh, toleran, tawazun, keseimbangan, dan ta'adul, keadilan. Maka untuk memahami aswaja secara komprehensif, kita harus mencari akar-akar historis yang menunjukkan persinggungan antara nilai-nilai aswaja dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Kita harus mengaitkan pemahaman kita terhadap empat nilai normativitas aswaja dengan perjalanan sejarah atau historias. Dari pemahaman yang komprehensif terhadap dua komponen tersebut, kita akan menemukan titik temunya pada nilai-nilai dasar PMII. Tapi itu semua tentang sejarah-sejarahnya mungkin terlalu panjang dan tidak akan kita bahas di sini. Terus langsung saja ke implementasi nilai-nilai aswaja dalam konteks gerakan. Aswaja sebagai manhaj at-taghayyur al-ijtima bisa kita tarik dari nilai-nilai perubahan yang diusung oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ketika merevolusi masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang tercerahkan oleh nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Ada dua hal pokok yang menjadi landasan perubahan itu. Yang pertama, basis nilai dan basis realitas. Basis nilai yaitu nilai kebenaran Qur'ani dan sunnah Nabi yang diimplementasikan secara konsekuen dan penuh komitmen. Terus basis realitas yaitu keberpihakan kepada kaum tertindas dan masyarakat lapisan bawah gitu. Dua basis ini terus menjadi nafas perubahan yang diusung oleh umat Islam yang konsisten dengan aswaja, termasuk di dalamnya ada NU dan PMII. Konsistensi di sini hadir dalam bentuk dinamis, gerakan yang selalu terbuka untuk dikritik dan dikonstruk ulang atau dibangun ulang sesuai dengan dinamika zaman dan lokalitas. Dia hadir tidak dengan klaim kebenaran tunggal, tetapi selalu berdialektika dengan realitas, jauh dari sikap eksklusif dan fanatik. Maka empat nilai yang dikandung oleh aswaja untuk konteks sekarang harus kita tafsirkan ulang sesuai dengan perkembangan teori-teori sosial dan ideologi. Tasawuf sebagai pola pikir harus kita maknai sebagai tidak mengikuti nalar kapitalisme liberal di satu sisi dan nalar sosialisme di sisi lain. Kita harus memiliki cara pandang otentik tentang realitas yang selalu berinteraksi dalam tradisi pemaknanya ada dalam paradigma yang dipakai oleh PMI, yaitu paradigma kritis transformatif. Tasamuh sebagai pola sikap harus kita maknai sebagai bersikap
toleran dan terbuka terhadap semua golongan selama mereka bisa menjadi saudara bagi sesama. Terus tawazun sebagai relasi dimakna sebagai usaha mewujudkan egalitarianisme dalam ranah sosial. Maaf ya kalau salah sebut. Tidak ada lagi kesenjangan berlebihan. Nah, mungkin beberapa nilai-nilai aswaja tadi tuh bisa menjadi konsep dasar untuk islamisasi di Indonesia, yang mana memang cocok dan pas, apalagi bisa dikonstruksi ulang seperti itu. Yang mana di masyarakat kita banyak dari mereka yang memang belum sadar akan nilai-nilai aswaja. Mungkin ada beberapa yang sudah mengetahui aswaja itu ini. Tapi dalam penerapannya itu tuh masih sedikit atau hampir lah tidak ada dalam masyarakat, kecuali memang ada arahan langsung dari petinggi-petinggi seperti kiai, habib-habib dan sebagainya. Itu mungkin bisa menjadi arahan-arahan islamisasi di Indonesia seperti itu. Ya begitu juga di dalam PMI ini, bukan hanya sebagai penggerak di mahasiswa, tetapi aswaja ini kalau kita telaah lebih jauh akan menjadikan mahasiswa itu memang benar-benar mahasiswa seperti itu. Mungkin cukup ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.